Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ayuhal ikhwah, bapak dan ibu sekalian, a'azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, yang sama-sama mengharapkan ridha, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bersyukur memuji Allah atas segala macam bentuk limpahan nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk tadi sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu dilanjutkan dengan berzikir, lalu kita dimudahkan lagi untuk menuntut ilmu, khususnya berkaitan dengan ilmu fikih muamalah maliyah, agar kita semua bisa terhindar dari perkara-perkara yang haram, dan semoga ini bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita rizki yang berkah, bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Lalu yang berikutnya, salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat serta salam tersebut itu sampai kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada kita selaku umatnya. Dan mudah-mudahan salawat serta salam tersebut bisa menjadi salah satu pintu atau gerbang di mana kita diberikan kesempatan untuk minum dari telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita semua bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bapak dan ibu sekalian, a'azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kajian kita semakin hari semakin bertambah rumit gitu ya. Nggak bertambah mudah ya, bukan, bertambah rumit, dimana semakin banyak tema-tema yang akan kita bahas secara spesifik, apalagi nanti implementasinya ternyata itu erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, setelah kita membahas tentang riba ya, berkaitan dengan riba dain dan juga riba bai, di mana kita telah memahami konsep secara umum berkaitan dengan riba yang berkaitan dengan utang piutang ataupun komoditi-komoditi ribawi. Insya Allah ini secara generalnya, secara umumnya itu sudah kita bahas. Nanti pembahasan ini akan semakin lebih menarik, lebih mendalam ketika kita bahas kasus per kasus ya, kasus per kasus. Contohnya apa misalnya? Contohnya pada tema pada pagi hari ini berkaitan dengan fikih utang piutang, atau bahasa fikihnya biasa dikenal dengan istilah qard ya, dengan istilah qard. Nanti ada lagi transaksi atau bab tentang muamalah berkaitan dengan sorf. Biasanya transaksi yang kita kenal sebagai money changer. Nanti pertanyaan tentang bagaimana hukum jual beli emas secara online, bagaimana hukum money changer, kemarin ada pertanyaan ya, money changer gitu ya secara online, mekanismenya seperti apa gitu ya, bagaimana aturan-aturan syariat terhadap hal tersebut, apakah yang berkaitan dengan komoditi ribawi itu mutlak tidak boleh dilakukan secara daring, secara online, atau ada hal-hal tertentu yang akhirnya bila terpenuhi dia menjadi diperbolehkan gitu. Nah itu nanti insya Allah pembahasannya akan satu-satu kita ulas ya, insya Allah satu-satu akan kita ulas. Nah adapun pada pagi hari ini, kenapa tema yang dipilih terlebih dahulu berkaitan dengan qard, utang piutang? Karena masih banyak di antara kaum muslimin itu memahami konsep utang. Kita lihat dari kajian para asatidz hafidzakumullah, itu seringkali menjadikan qard itu dibahasakan dengan bahasa kita pinjam meminjam gitu ya. Adapun saya pribadi lebih condong dengan bahasa utang piutang.
Karena nanti ada perbedaan hukum ya, perbedaan hukum fikih yang begitu jauh soalnya. Contohnya apa misalnya? Kan kita punya kaidah tuh, kaidahnya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Atau kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap utang piutang atau setiap, kalau misalnya dibahasakan dengan pinjam meminjam ya, setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka dia riba. Kan gitu ya, kalau misalnya digunakan kata pinjam. Sedangkan tidak semua aktivitas meminjam lalu ada manfaat itu dia riba. Contoh yang paling sering saya ulang adalah misalnya saya minjem mobil bapak atau minjem mobil ibu, terus bapak dan ibu sekalian memberikan syarat bahwasannya boleh Kang Raik minjem tapi dengan syarat pulang kembali mobilnya bensin full tank. Udah gitu udah full tank Pertamax turbo lagi gitu kan ya. Nah, ini kan kalau kita pakai kaidah tadi, saya kan akadnya minjem mobil, ya kan? Saya minjem mobil bapak, terus bapak bilang tapi isiin bensin full tank gitu kan. Kalau kita pahami kaidah tadi secara letterlek, riba bukan? Riba. Tapi dalam pendekatan fikih muamalah, kalau pinjem barang lalu ada tambahan sesuatu, maka itu tidak otomatis riba. Yang nanti kita kenal dengan istilah i'arah itu, pinjem barang. Nanti berubah akadnya jadi apa? Sewa menyewa gitu. Jadi tidak setiap kalau pinjem barang dimintakan uang atau kelebihan tertentu otomatis itu riba, enggak. Dalam bab pinjem barang itu masuk ke dalam pembahasan fikih yang berbeda. Makanya saya lebih senang menggunakan kalimat atau diksi kata utang piutang gitu. Dan insya Allah ini bisa lebih mudah dalam kita memahaminya. Walaupun dari sisi dari sisi pemahaman insya Allah nggak jauh berbeda. Baik itu para asatis yang menggunakan kata pinjam meminjam maupun utang piutang. Tapi biasanya utang piutang itu kan lebih identik ngutangin apa? Ada nggak ngutang mobil? Biasanya kan ngutang uang kan gitu kan. Makanya konsepnya biar langsung terpatri di dalam pemikiran kita, utang itu berkaitan dengan uang. Karena memang nanti yang jadi problem dalam pembahasan fikih ini berkaitan dengan qard ini, utang piutang ini identiknya dengan uang atau komoditi ribawi yang dibayar dengan komoditi yang sama. Karena ini terjadi di zaman Rasulullah SAW, utang gandum dibayarnya gandum gitu, biasa itu. Utang kurma dibayarnya kurma, nah itu biasa. Nah, adapun kan di zaman kita ada nggak ya utang beras, dibayarnya beras lagi, masih ada nggak ya? Kalau dulu zamannya belum ada internet, saya pernah ngalamin orang pinjam beras dikembalikan sama dia beras lagi gitu. Nah, utang beras dibayar dengan beras gitu. Nah, biasanya qard ini kaitannya dengan ini, dengan komoditi ribawi tadi. Komoditi ribawi ada berapa, Pak? 10, 12? Ada 6 ya. Diklasifikasikan jadi berapa kelompok? Jadi 2 kelompok, Masya Allah. Apa aja 2 kelompok itu? Alat tukar, mata uang, satu lagi makanan pokok, Masya Allah. Wah, kayaknya kita udah siap ujian nih. Kita ujian aja pagi hari ini. Baik, alhamdulillah kalau jadi itu konsep riba yang kemarin kita bahas itu jangan dilupakan ya, karena dia akan terus berulang ketika kita membahas tentang utang piutang, membahas tentang sharf gitu, itu akan berulang dia. Nah, kita akan masuk pembahasan kita tentang qard. Nah, berkaitan dengan qard ini secara bahasa artinya itu al-qat'u ya, artinya memotong gitu ya, memotong atau memutus. Nah, adapun istilah syar'inya ya, makna syar'inya, definisi dari sisi sudut pandang fikihnya apa? Ada berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Saya akan kutip beberapa saja, 2 saja di sini, tidak banyak. Yang pertama, apa yang dipaparkan oleh Profesor Dr. Yusuf As-Subaili hafizahullah. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan qard itu adalah daf'u malin irfaq liman yantafa'u bihi wa yaruddu badalah.
yaitu memberikan harta kepada seseorang atas dasar irfak. Irfak itu kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita kurang lebih belas kasihan, gitu ya. Atas rasa kasihan, ada empati, ada simpati di situ, irfak gitu ya. Maka dia memberikan harta tersebut kepada orang yang membutuhkannya, lalu akan digantikan, ya, setelah benda tersebut atau barang tersebut habis digunakan. Itu definisi yang pertama. Nanti saya akan jelaskan ya rinciannya seperti apa. Itu menurut Dr. Yusuf Zubaili, yaitu memberikan harta, ya, atau terjemahan bebasnya kurang lebih begini, memberikan harta kepada seseorang atas dasar irfak, belas kasihan, dan dia akan mengembalikannya setelah habis menggunakannya. Ya. Itu definisi yang pertama. Adapun lembaga internasional seperti AOIV dalam ma'ayir syar'iyahnya berkaitan dengan standarisasi di dunia keuangan, AOIV menyebutkan al-qard itu, ya, qard itu adalah tamliku malin mithli liman yalzamhu raddu mithlah, yaitu pengalihan kepemilikan harta yang mithli. Nah, pengalihan, jadi menurut AOIV adalah AAOIFI, ya, pengalihan kepemilikan harta yang mithli. Mithli terjemahkan aja ini Pak, sementara ini terjemahkan aja harta yang mithli itu harta yang memiliki kesepadanan, ya. Pengalihan kepemilikan harta yang mithli atau yang memiliki kesepadanan kepada orang yang diwajibkan untuk mengembalikan harta semisal tersebut, ya, pinjam uang, kembalikannya uang. Nah, kalau kita lihat dari dua definisi yang dipaparkan oleh Profesor Dr. Yusuf Az-Zubaili dan juga lembaga AOIV dalam hal ini, maka sebetulnya kita akan menemukan konsep yang tepat, ya, pemahaman yang tepat tentang apa sih yang dimaksud dengan qard ini. Pertama Pak, yang kita garis bawahi itu irfaknya dulu, berkaitan dengan belas kasihan. Berarti qard, utang piutang, itu dibangun di atas akad-akad apa, atau dalam konsep akad apa, yaitu tabaruat, akad yang berbasis sosial. Qard itu akad yang dibangun di atas prinsip tabaruat atau sosial. Kenapa? Karena utang piutang itu dalam rangka tolong menolong, ya, dalam rangka tolong menolong. Dalam konsep agama Islam, dalam fikih kita, tolong menolong tidak layak dijadikan sarana mengambil keuntungan. Nah, nanti dari sisi ini kita paham kenapa bank konvensional itu bermasalah. Karena dia menjadikan akad utang piutang yang harusnya berbasis irfak, belas kasihan, tetapi dijadikan sarana komersial, dijadikan sarana mencari untung, gitu. Makanya kan Allah menegaskan, Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Maksudnya apa? Kalau mau ngambil keuntungan dari transaksi jual beli, mangga, bebas, silahkan. Tapi kalau misalnya udah utang piutang dijadikan cara untuk mengambil keuntungan, masuknya riba, gitu. Ya, itu yang pertama, kita garis bawahi irfaknya dulu. Lalu yang kedua, bahwasannya harta yang mithli, yang memiliki kesepadanan. Nah, sederhananya mau ingat harta yang memiliki kesepadanan itu apa? Ingat aja komoditi ribawi. Gitu. Ingat aja komoditi ribawi. Nah, kalau berkaitan dengan komoditi ribawi, maka terikatlah aturan-aturan berkaitan dengan riba jual beli itu, riba B tadi. Gitu. Ya. Cuman perbedaannya dari sisi mana? Kalau qard, ya, kalau qard kan kalau misalnya kita pinjam uang, Pak, bukan pinjam ya, tukar uang.
Ini beda bahasa ya. Tukar uang dengan uang, rupiah dengan rupiah. Syaratnya ada berapa? Syaratnya ada berapa? Ada 2. Yang pertama tunai, betul. Yang kedua ya tunai majelis akad. Yang kedua apa? Di majelis akad. Yang satu lagi apa? Nominalnya harus sama, ya kan? Nah, kan kalau qard, utang piutang, itu pertukarannya terjadi di majelis akad atau tidak? Saya pinjam uang 10 juta ke Bapak nih. Terus saya bilang saya ganti minggu depan. Berarti terjadi di majelis akad gak serah terimanya tuh? Enggak, ada penundaan waktu, benar gak? Penundaan waktu berarti masuk ke riba apa? Riba nasi'ah. Nah, inilah yang menjustifikasi kalau misalnya akad itu penting. Bisa dipahami di sini? Kalau akadnya tukar menukar langsung, berarti syaratnya 2. Tapi kalau qard, dia diberikan kesempatan waktu tempo tertentu sesuai dengan kesepakatan untuk diberikan gantinya. Bisa dipahami? Inilah urgensi memahami akad. Saya pernah tuh ditanya oleh guru kita semua ya. Kalau nggak saya pernah bahas juga di sini sama guru kita semua, Ustaz Chandra Aditya hafizahullah. Ya Allah alam ya, beliau tuh nanya dalam rangka nguji gitu, ngetes gitu ya, atau beneran nggak tahu. Tapi saya ragu kalau beliau nggak tahu, pasti beliau tahu gitu. Beliau tuh pernah nanya, kalau misalnya hukum asal muamalah itu mubah, fungsinya kita mengenal akad itu apa? Nah, fungsinya mengenal akad itu memudahkan kita dalam mengklasifikasikan dan memenuhi ketentuan rukun dan syaratnya gitu. Itu fungsinya tuh. Jadi muamalah itu bebas, diberikan keleluasan kita untuk mengembangkan, mau dari online jadi offline, offline jadi online, mau buka toko di rumah, mau di ruko, itu nggak ada masalah. Tapi aturan-aturannya sudah dipersiapkan. Bebas Pak dalam pengembangan usaha. Ya. Bapak mau logonya miring ke kanan, mau miring ke kiri, mau pakai warna ungu, mau warna merah, nggak ada masalah. Gitu. Tapi ada aturan-aturan syariatnya ya, berkaitan dengan fikih muamalahnya. Nah, maka dari sisi ini kan kalau dilihat berarti kan harusnya jadinya riba nih. Enggak. Kenapa? Karena akad yang digunakan adalah qard, utang piutang tadi. Gitu. Inilah fungsinya dari menetapkan jenis akad ya. Mengetahui dari konsekuensi atas akad tersebut. Ya. Nah, maka dari sisi ini lalu ada kesamaan dari definisi yang dipaparkan oleh Dr. Yusuf As-Subaili dan juga Awifi, yaitu mengembalikan gantinya. Berarti secara dzatiyahnya, secara fisik bendanya, dia benda yang sama atau benda yang berbeda? Hah? Yakin? Dzatiyahnya, kan saya minjem uang sama Bapak nih misalnya 10 juta. Serinya yang saya pinjam AA01. Ketika masuk pengembalian, serinya sama nggak? Beda. Yang fokus Bapak ke serinya atau ke ke nominalnya? Fokusnya kemana? Nominal. Nah, inilah nanti yang membedakan antara qard, utang piutang, dengan wadiah, Pak, titipan. Kalau titipan zatnya sama, kalau qard zatnya beda. Inilah yang menjadi perdebatan seru, diskusi seru antara yang mengatakan akad wadiah yadhamanah, titipan yang dijamin pada rekening tabungan bank syariah itu kan ada ya, ada mudharabah yang bagi hasil, ada yang wadiah. Ada tulisannya tapi lanjutannya wadiah yadhamanah, kan gitu. Titipan yang dijamin. Tapi kalau misalnya Bapak masukin uang nih, setor uang ke teller, sekarang udah nggak ke teller lagi ya, ke mesin ya, setor tunai itu ke mesin ATM itu. Lalu di saat yang lain Bapak ngambil uang, Bapak dapat fisik uang yang sama nggak? Beda di situ. Nah, makanya dari sisi ini banyak di kalangan para asatiz kita, guru-guru kita mengatakan nggak tepat tuh penamaan wadiah yadhamanah itu. Yang tepat itu qard, gitu. Karena secara fisiknya, dzatiyahnya itu berganti.
gitu, berganti. Maka dari sisi ini kalau bisa dilihat, maka lebih tepat penggunaan istilahnya bukan wadiah, bukan titipan, tapi qard. Karena kalau nitip itu kita analogikan saja dengan barang. Saya nitip motor ke bapak, Pak, nanti bulan depan saya ambil ya. Ketika bulan depan saya ambil, motor yang sama nggak? Motor yang sama. Itulah wadiah. Bapak nitip helm, lagi parkir motor, bapak nitip helm tuh. Pas bapak nitip helm, kira-kira helmnya ganti warna apa gimana? Enggak kan? Tetap helm yang sama. Nah itu wadiah gitu. Nanti ada wadiah titipan dengan ujroh, dengan fee ya, dengan uang jasa. Ada yang tanpa uang jasa gitu. Nah maka dari sisi inilah kita bisa melihat perbedaannya. Nah ini nih fungsi memahami definisi di situ. Jadi kita mendapatkan, oh iya ya, bedanya wadiah sama qard tuh di situ. Kalau qard itu kita fokus kepada nominal akhirnya, pinjam 1 juta, balikin 1 juta. Tapi kalau wadiah fokus kepada zatnya. Motornya merek A, warna hitam, rangkanya, nomor rangkanya ini, nomor mesinnya ini. Nanti pas kita ambil motor yang sama gitu. Jadi di sini letak perbedaan paling mendasar antara qard dengan wadiah, dengan titipan. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, a'azanillahu wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah nanti kita akan menjelaskan juga berkaitan dengan wadiah itu mekanismenya seperti apa ya. Apakah wadiah boleh dengan ujroh ataukah tidak gitu. Batasan-batasan ujrohnya seperti apa? Apakah dengan keberadaan ujroh itu menyebabkan resiko kalau terjadi cacat, rusak dan hilang itu ditanggung oleh penyedia jasa ataukah tidak? Kan gitu ya. Nanti insya Allah kita akan jelaskan satu demi satu. Nah kita masih ke pembahasan tentang qard terlebih dahulu. Setelah kita menjelaskan tentang irfaq dan juga harta mithli itu seperti apa, kita akan menjelaskan siapa yang boleh atau berhak melakukan qard ini ya. Ada dua pelaku utama berkaitan dengan qard ini. Yang pertama dikenal dengan istilah al-muqrid ya. Muqrid itu istilah kita lender gitu ya, lender yang memberikan pinjaman. Atau apalagi bahasa perbankan tuh kreditur ya. Kreditur. Ya, orang yang memberikan pinjaman. Nah, syarat orang yang memberikan pinjaman ini selain dia mukallaf. Apa Pak mukallaf? Ini bahasanya Ustadz Chandra nih. Kan bahas al-wajiz tuh udah tamat tuh. Apa Pak mukallaf? Hah? Selain mampu, apa lagi? Selain itu, apa lagi? Apa mukallaf? Mukallaf adalah orang atau person yang sudah diwajibkan untuk patuh terhadap aturan syariat. Nah, itu mudahnya begitulah. Nah, dia selain mukallaf, dia harus juga memahami ya. Jadi yang ini kita bahas al-muqridnya dulu, yaitu lendernya atau krediturnya atau pihak yang memberikan pinjaman. Yang pertama dia harus mukallaf. Yang kedua dia memahami konsekuensi dari akad-akad berbasis tabarru. Akad-akad berbasis sosial. Biar apa? Biar nggak salah persepsi gitu. Minjemin uang, minta tambahan, riba jatuhnya gitu. Ya, makanya dia harus memahami akad-akad tabarru. Nah, ini menjadi nanti Bapak bisa jadi alasan nih Bapak dan Ibu sekalian kalau ada kawan, kerabat gitu ya. Pak, saya minjem uang dulu Pak. Aduh, punten. Saya belum memahami konsekuensi akad-akad tabarru. Dalam rangka menghindari dipinjam duitnya gitu ya. Bisa jadi alasan tuh. Nah, ini gawat nih ya. Nah, makanya hari ini saya jelasin. Jadi Bapak bisa memahami konsep akad tabarru itu seperti apa ya. Jadi nggak bisa pakai alasan itu ya. Nah, maka dari sisi ini al-muqrid selain dia mukallaf, dia harus memahami konsep akad tabarru. Lalu yang kedua, ya, pihak yang kedua disebutnya dalam bahasa fikih disebut dengan al-muqtarid atau borrower atau debitur atau bahasa lainnya orang yang meminjam gitu ya, orang yang meminjam. Maka selain dia mukallaf ya,
orang yang sudah diwajibkan atau memahami syariat, maka dia harus orang yang pandai melakukan tasarruf. Sederhananya tasarruf itu apa? Sederhananya tasarruf adalah orang yang pandai melakukan transaksi. Baik itu dia bekerja ataupun melakukan transaksi jual beli. Gitu. Kenapa demikian? Karena bagi borrower wajib mengembalikan barang yang sudah dia pinjam atau yang dia sudah utangi. Kalau dia tidak cakap dalam bekerja, kira-kira bisa nggak ngembaliin uangnya? Sulit. Makanya ini jadi salah satu standar Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian boleh mempertanyakan pihak yang meminjam berkaitan dengan profesi atau sumber penghasilannya. Boleh tuh menjadikan standar ya, dijadikan standar untuk mengklasifikasikan orang ini layak gak ya menerima pinjaman. Lihat, dia itu termasuk orang yang produktif gak, bekerja gak, pandai dalam melakukan transaksi jual beli ataukah tidak. Jadi kalau untuk bagi orang yang meminjam atau muktarid di sini ya, maka selain mukallaf dia harus juga pandai melakukan transaksi atau tasarruf ya. Jadi ada dua pihak di sini ya. Lalu yang ketiganya apa? Ya berkaitan dengan harta qardnya, harus ada hartanya. Jadi fisiknya bisa diserah terimakan ya, fisiknya bisa diserah terimakan. Nah, kita akan masuk ke rincian bagaimana qard ini dikatakan sah atau dikatakan diterima ya dari sisi fikih kita, dari sisi fikih agama kita, aturan-aturan syariat kita. Yang berikutnya yang harus kita perhatikan setelah membahas tentang pelaku qardnya, yaitu ada mukrid ya atau kreditur gitu ya, dan juga al-muqtarid atau debitur. Maka yang berikutnya adalah berkaitan dengan objek qardnya. Tadi saya sudah katakan objek qardnya harus bisa diserah terimakan. Nah, lalu yang berikutnya objek qard ini ya, dia harus mutaqawwim. Apa itu mutaqawwim? Yang pertama, diperbolehkan oleh syariat untuk digunakan ya, diperbolehkan oleh syariat untuk digunakan. Yang kedua, dia fungible tuh apa ya Pak Hendra ya terjemahannya ya? Dia bisa ditransaksikan Pak ya, dia tuh bisa ditransaksikan. Mutaqawwim itu ada dua kriterianya. Pertama, dia diperbolehkan oleh syariat untuk ditransaksikan. Lalu yang kedua, dia bisa dia bisa ditransaksikan gitu ya. Pertama boleh dari sisi syariat, yang kedua memang bisa ditransaksikan. Atau juga bisa diperjualbelikan juga boleh ya, diperjualbelikan juga boleh. Itu yang pertama, objek qard harus mutaqawwim. Yang kedua, dia maklum, yaitu ukurannya, nilainya diketahui. Ya, ukurannya, nilainya harus diketahui. Yang ketiga ya tadi yang kita bahas di awal, yaitu mithli, dia ada kesepadanan. Makanya Pak, dari sisi ini sebagian para fuqaha itu membatasi objek qard itu hanya komoditi ribawi saja. Selain komoditi ribawi, sebaiknya ditransaksikan secara komersil. Contoh begini, sebagian itu ada yang mengatakan jangan meminjam unta atau sapi, karena sulit mencari unta atau sapi atau hewan ternak secara umum yang memiliki kesepadanan yang semisal ketika seperti kita meminjam. Karena kan semuanya kan ditaksir Pak, artinya bisa jadi beratnya itu sama, tapi dari sisi sehat atau tidaknya kan gitu. Terus jenis sapinya itu agak sulit tuh mencari kesepadanan yang pas plek 1:1, iya kan? Susah. Maka dari sisi ini sebagian ulama menghindari untuk memberikan utang dalam bentuk hewan ternak. Kalau kita sekarang misalnya
memberikan hutang mobil misalnya. Masalahnya mobil baru sama mobil second beda nggak harganya? Beda. Yang diservis di bengkel resmi dengan yang tidak diservis di bengkel resmi beda nggak harganya? Beda. Makanya susah tuh mencari benda walaupun sama-sama mobil dengan brand yang sama, warna yang sama, bisa jadi faktor penetapan harganya nominalnya berbeda gitu. Tapi kalau rupiah dengan rupiah, beras rojo lele dengan beras rojo lele mudah. Terlepas Bapak beli rojo lele di Bandung misalnya 12.000, pas begitu beli di Cianjur ternyata 10.000 misalnya. Itu nggak ada masalah, tapi yang penting kilogramnya sama gitu. Nah, maka dari sisi ini sulit ya untuk kalau misalnya bukan termasuk harta komoditi ribawi, sulit yang bisa nyari plek 1:1 itu pasti sama persis. Makanya kata para ulama sebaiknya ketika dia misalnya Bapak, saya minjem uang nih sama Bapak, terus Bapak bilang nggak ada, maka serahkan saja mobilnya ke saya, tapi akadnya jual beli. Sok Kang Rek ambil mobil saya, harganya 100 juta gitu ya, harganya 100 juta sama Kang Rek dicicil misalnya 10 bulan, sebulannya 10 juta. Saya terima mobil, ya udah akadnya jual beli itu sama Bapak, ya kan? Akadnya jual beli, terserah saya mobilnya mau saya jual lagi atau seperti apa, bebas. Makanya di dalam transaksi yang terjadinya pertukaran harta atau berpindahnya kepemilikan, maka setelah dia berpindah kepemilikan bebas mau diapakan, ya, bebas untuk dilakukan apapun. Misalnya saya pinjam uang sama Bapak, ya, contoh misalnya dalam akad qard misalnya. Saya pinjam uang sama Bapak 10 juta. Bapak kasih nih ke 10 juta ke saya. Mau saya pakai buat modal bisnis, mau saya pakai buat ngasih ke orang lain, terserah saya. Gitu ya, terserah saya. Yang penting yang Bapak tahu, Kang Rai punya utang sama saya 10 juta. Wajib dibayar. Selesai sampai tahap itu aja. Sekalipun misalnya Bapak nanya, emang minjem uang buat apa? Rencananya sih mau bikin bisnis cilok, Pak. Ternyata bisnis ciloknya nggak jadi gitu kan, malah saya pakai misalnya buat jadi bisnis bakso misalnya atau mie ayam. Bapak berhak nuntut nggak? Nggak berhak. Karena ketika uang itu sudah diserahkan kepada saya memiliki kebebasan untuk memanfaatkan uang yang saya pinjam tersebut untuk apa, ya. Nah, itu berkaitan dengan objek qardnya, ya. Masih berkaitan dengan objek qardnya juga. Nah, harta yang berkaitan dengan objek qard ini dia harus bisa diserah terimakan, Pak. Jadi bisa diserah terimakan ini adalah fisiknya, berarti secara fisik uangnya, bendanya itu bisa diserah terimakan. Tidak boleh benda yang ada di penguasaan orang lain atau tertanggung. Maksudnya tertanggung di sini contohnya gini lah. Saya mau pinjam uang nih sama Pak Abdul Fattah, saya pinjam uang dong 100 juta. Terus Bapak bilang gini, Pak Hendra punya utang tuh sama saya 100 juta. Sok weh, minta ke Pak Hendra. Nah, minta ke Pak Hendra, nanti Kang Rek bayar ke saya gitu. Karena itu uang saya gitu. Nah, itu nggak boleh tuh. Itu sama aja saya minjem plus jadi apa, Pak? Debt collector ya. Nagih gitu. Nah, itu nggak boleh. Ketika pinjam uang 100 juta, maka dalam hal ini kalau Bapak menyanggupi langsung diserahkan bendanya, fisiknya gitu ya. Atau kalau bahasa sekarang bisa ditransfer gitu, bisa ditransfer langsung. Tidak boleh sesuatu yang berada di penguasaan orang lain. Nah, lalu di sisi yang lain, ketika uang itu ya masih berkaitan dengan objek qardnya ini, berkaitan dengan uang yang berkaitan dengan utang piutang ini, ketika sudah diterima oleh si peminjam ya, atau al-muqtarib tadi ya, debitur tadi, maka ketika sudah diterima maka resiko terhadap harta tersebut juga berpindah. Misal saya datang ke Bapak, Pak saya pinjam uang 10 juta. Terus oh yaudah Kang, cash aja ya, saya kebetulan ada nih cash 10 juta. Saya terima tuh uang 10 juta. Baru keluar gerbang rumah Bapak, tiba-tiba saya dirampok orang. Ya, qadarullah dirampok orang. Hilang aja uang 10 juta.
Bisa nggak saya bilang ke bapak, Pak, duitnya leungit Pak, dirampok gitu, berarti saya nggak usah bayar ya? Bisa begitu? Enggak. Bapak mau nggak kira-kira begitu? Enggak ada yang mau. Maka dari sisi ini, ketika dia sudah diserahkan, gitu ya, terlepas harta tersebut sudah dimanfaatkan atau tidak, resikonya sudah berpindah. Apa berarti turunan dari barang sudah berpindah, resikonya sudah berpindah tersebut? Maka kewajiban bagi peminjam untuk membayar kepada kreditur tetap melekat, wajib ditunaikan, sekalipun dia tidak sempat memanfaatkan harta tersebut. Kenapa ini harus dijelaskan? Inilah yang membedakan di dalam nanti pendekatan akad murabahah. Di mana letak permasalahannya? Ketika nasabah menerima uang yang fungsinya itu dalam rangka ini, misalnya membeli kendaraan. Pak, ini uangnya 300 juta, saya kasih ke Bapak untuk dibelikan mobil. Nanti kalau udah dibelikan mobil, Bapak bawa mobilnya ke sini, kita baru lakukan akad jual beli. Tapi pada kenyataannya, ketika uang sudah diserahkan, di saat yang bersamaan terjadilah konsekuensi untuk kewajiban membayar. Padahal harusnya uang 300 juta yang diberikan bank di fase awal tersebut itu masih dalam tanggung jawab bank. Nah, letak perbedaannya di sini. Maka dari sisi itu hati-hati nih dalam memindahkan satu transaksi atau satu akad kepada akad yang lain. Harus dipahami konsekuensinya, jangan sampai salah. Nah, itu yang berkaitan dengan objek court. Lalu yang berikutnya juga, yaitu Awifi di sini menyebutkan bahwasannya hukum asalnya, hukum asalnya al-aslu wajib, bahwasannya hukum asalnya diwajibkan, mengembalikan pinjaman tersebut diserah terimakannya di tempat terjadinya court pertama kali. Jadi kalau minjemnya di Bandung, proses pengembaliannya harus terjadi lagi di Bandung. Gitu. Ini pada asalnya, Mungkin sebagian kita bertanya-tanya, kenapa harus gitu? Berarti kalau saya minjemnya di Bandung, pas mau ngelunasin di Jakarta nggak bisa atuh, gitu kan? Maka dari sisi ini kita gali dulu hikmahnya ya Pak. Gali dulu hikmahnya. Di antara hikmahnya, kenapa pengembalian qard atau utang piutang ini diikat pada tempat yang sama? Itu sebetulnya tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya perbedaan nilai antara objek qard yang dipertukarkan tadi. Ya. Karena begini. Contoh yang paling sederhana, ketika kita bawa uang 10 juta di Bandung dengan bawa uang 10 juta di Jakarta, item yang didapatkan sama atau beda? Biasanya yakin sama. Harga di Jakarta biasanya lebih mahal apa lebih murah Pak? Kota-kota besar tuh lebih mahal atau lebih murah? Lebih mahal biasanya. Bisa jadi di Jakarta cuma dapat apa, di Bandung dapatnya apa gitu. Maka sebetulnya untuk menghindari perbedaan ini saja sebenarnya. Tetapi karena tidak ada dalil yang mengikat berkaitan dengan ketentuan ini, maka hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Contoh lain, kenapa harus diikat dengan tempat? Misalnya, saya ngutang sama bapak rupiah di Bandung, terus kita umroh bareng nih, minjem uang sama bapak waktu di Bandung rupiah, umroh bareng di pas di Mekahnya, gitu ya. Saya mau bayar nih utang saya. Otomatis kan kalau misalnya transaksi terbatas, saya bayar uangnya pakai apa? Mata uangnya real kan gitu. Maka khawatir ada selisih kurs antara utang rupiah dengan utang kalau dibayarkan dengan real, gitu. Maka dari sisi ini para ulama Awifi, sebaiknya jangan deh, sebaiknya diikat dengan tempat. Tapi untuk pada kondisi kita pada hari ini semua bisa diminimalisir, bisa dihindari. Kenapa? Ada internet banking,
ada mobile banking, ya kan? Saya utang sama bapak 10 juta, ya transfer aja pas mau bayar. Pak, saya transfer ya, selesai. Utang rupiah dibayarnya rupiah, gitu ya. Maka dari sisi ini wajib gak berarti untuk menentukan bahwasannya ngutangnya di Bandung, bayarnya harus di Bandung. Maka yang lebih tepat dalam hal ini, wallahu a'lam, dengan segala keterbatasan ilmu yang saya miliki, maka tidak wajib. Ya, maka tidak wajib, bebas. Yang penting antara nominal utang dengan piutangnya, ya, ketika nominal pinjaman dengan ketika membayar pinjaman harus sama, ya, harus sama. Nah, kita masuk ke ketentuan yang berikutnya. Tadi kita udah bahas, ya, bahwasannya tidak boleh adanya pertambahan dari akad utang, ya. Karena ini termasuk di antara syarat yang haram, ya, syarat yang haram, dan ini termasuk di antara syarat-syarat riba, nggak boleh. Bapak dan Ibu sekalian, penjelasan bahwasannya syarat pertambahan itu riba, ini memberikan kita gambaran hukum yang lain juga. Apa itu? Ini menunjukkan bahwasannya harta yang kita pinjam atau uang yang kita pinjam atau utang yang kita lakukan itu tidak menyebabkan benda yang kita miliki dari uang tersebut menjadi haram. Bisa dipahami nggak kalimatnya? Kenapa demikian? Karena yang haram itu syaratnya, bukan utang piutangnya. Bisa dipahami, Pak? Makanya saya condong kepada pendapat bagi mereka yang beli rumahnya KPR, beli mobilnya kalau mobil apa, Pak? Hah? KPM. Atau yang punya KTA. Siapa yang punya KTA? Wajah-wajah punya KTA semua nih. Yang punya KTA gitu kan ya. Maka ketika dia membeli benda dari akad utang piutang dengan persyaratan riba tadi, itu rumahnya nggak jadi haram, Pak. Mobilnya secara zatnya itu nggak jadi haram. Yang haram apanya? Syarat ribanya saja. Maka saya condong kepada pendapat bagi mereka yang mau tobat dari utang piutang berbasis ribawi, kalau dalam posisi mereka sebagai muktarib, sebagai krediturnya, sebagai debiturnya, ya, sebagai borrowernya yang minjamnya, mereka cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu membayar ribanya lagi. Rumahnya perlu dijual nggak? Mobilnya perlu dijual nggak? Jawabannya tidak. Karena yang bermasalah hanya persyaratan ribanya saja. Ya. Walaupun saya akui sebagian asatiz, sebagian ulama ada yang mengatakan harus dijual semuanya. Jual semuanya, ambil sesuai dengan kebutuhan selama 1 tahun ke depan, kan gitu ya. Tapi wallahu alam, banyak kalau tidak salah seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, guru kita semua juga, Ustaz Dr. Erwan di Tirmidzi hafizallah, mengatakan tidak perlu dijual. Ya, cukup dia bertobat kepada Allah, terus jangan bayar lagi bunganya, bayar pokoknya saja. Gitu. Nah, maka dari sisi ini yang bermasalah itu hanya persyaratan ribanya saja. Maka zatnya, Pak, fisik benda rumah yang Bapak beli secara KPR ya, karena nggak tahu ilmunya, beli mobil secara kredit ribawi, maka itu nggak perlu dijual. Boleh, tetap boleh dimanfaatkan, bertobat kepada Allah. Kalau masih ada cicilan, usahakan tidak perlu membayar bunganya lagi. Nah, itu yang perlu, itu yang susah ya, ya. Ya, kembali ke kaidah ini, Pak. Man ahsana bainallah ahsanallahu bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia, ya. Pakai konsep itu. Ngutang di bank orangnya masih manusia kan? Belum jin kan? Ya, aman insyaallah ya. Perbaiki hubungan kita sama Allah, insyaallah ada jalan keluarnya. Saya nggak katakan itu mudah, saya nggak pernah ngomong itu mudah ya, Pak. Nggak pernah, gampang lah itu kecil gitu, nggak, saya nggak ngomong gitu. Saya tahu itu sulit gitu ya, bahkan saya pernah bantuin salah seorang kawan, bahkan banyak kawan-kawan saya, itu nggak mudah karena setiap cabang itu punya punya karakteristiknya masing-masing, walaupun bendera banknya sama ya, walaupun bendera banknya sama, Allah tergantung pincapnya lah, pimpinan cabangnya seperti apa. Nah,
Maka dari sisi ini ya, pertambahan dari akad qard ini hukumnya haram karena dia termasuk di antara syarat riba. Nah, itu kan dalam posisi kita sebagai peminjam, Pak. Ya, sebagai seorang debitur ya, atau muktarid atau borrower. Terus bagaimana bagi mereka yang sebagai mukrid, yang sebagai krediturnya, lendernya, pemberi pinjamannya? Maka dialah yang harus melakukan takhallus, mengeluarkan harta yang haramnya. Karena pertambahan dari akad riba kan dia akui sebagai pendapatan tuh, bener gak? Maka dia yang dituntut untuk menjual seluruh harta tersebut. Kalau nggak salah saya pernah cerita di masjid sini juga, di Masjid Baitur Rahman, bahwasannya dulu waktu konversi koperasi ya, salah satu koperasi karyawan pindah tuh, shifting dari konvensional jadi syariah. Itu komputer, meja, lemari yang dibeli dari keuntungan riba itu dijual, Pak. Terus apa? Diputar lagi duitnya? Enggak, disedekahkan dengan mendeklarasikan, Pak, ini hasil jual lemari, hasil jual mobil operasional dari keuntungan ribawi. Harus dikasih tahu. Kenapa? Karena khawatir itu masuk masuk ke dalam ini, Pak. Lebih mudahnya masuk ke dalam atau dikhawatirkan digunakan untuk menolong yang berkaitan dengan ibadah. Karena nggak boleh harta hasil takhallus riba itu digunakan untuk mensupport dakwah, itu nggak boleh. Bangun masjid nggak boleh. Terus ngasih subsidi ke penghafal Quran nggak boleh. Jadi yang kaitannya sama ibadah itu nggak boleh pakai sumber harta yang haram, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi buat apa dong? Yang manfaatnya umum. Apa misalnya bikin penerangan jalan raya, ngetutup lubang jalan raya gitu boleh. Bikin kamar mandi WC umum boleh gitu. Tapi yang berkaitan identik dengan ibadah, bangun pesantren, bangun mahat gitu ya, wakaf Al-Quran gitu, nggak boleh. Pakai dana-dana hasil takhallus riba itu nggak boleh. Dan walaupun sebagian ada yang mengkritisi pendapat ini, sampai hari ini saya condong pada pendapat yang justru lebih hati-hati gitu ya. Ini makanya saya di Beramal Jariah juga mengatakan, kalau ada yang mengatakan dia sedekah pakai harta riba, kan ada ya sebagian yang masih punya akun bank konvensional, terus dia keluarkan tuh nominal ribanya, terus ada yang sebagian dititipin di lembaga kami. Nah itu saya bilang, itu kasih tahu ya, itu nggak boleh untuk penghafal Quran, ke mahat, ngasih subsidi ke guru ngaji, itu nggak boleh tuh pakai harta itu. Makanya kita gunakan itu buat bangun WC MCK ya di beberapa wilayah pembuangan tempat sampah, agar mereka punya MCK yang layak. Nah itu boleh tuh, nggak apa-apa gitu ya. Nah, maka dari sisi ini yang wajib untuk memisahkan harta yang halal dengan yang haramnya siapa? Bagi mereka yang berprofesi sebagai, kalau saya pakai bahasa kasarnya, yang berprofesi sebagai bangke ya. Apa bangke, Pak? Bank keliling ya, bank keliling ya. Apalagi bahasa yang lebih nyelekitnya apalagi? Ya mereka yang punya saham perbankan konvensional, segera tobat ya, segera tobat. Kalau sudah pernah dapat dividen dari situ ya, hitung berapa dividennya gitu ya, segera keluarkan ya, bertobat kepada Allah, terus jual sahamnya ya, jual sahamnya. Kadang-kadang saking ngelihat cuan nih kayaknya kalau mengambil saham blue chip. Rata-rata kan saham blue chip kan bank konvensional, benar nggak? Iya, itu nggak boleh itu. Bapak karena secara ownership berarti bapak punya bank itu nggak? Punya, walaupun cuma 0,00 sekian persen juga gitu. Nah, bertobat kepada Allah. Kalau sudah pernah dapat dividennya, keluarkan dividennya, ya, lalu jual sahamnya, ya, jual sahamnya. Terus hasil jual sahamnya gimana? Ambil sebagaimana nominal ketika bapak beli. Misalnya per lotnya, anggap aja misalnya per lotnya 1 juta gitu ya. Terus ternyata kalau dijual sekarang 1.200.000. Berarti hak berapa? Bapak berapa? 1 juta. 200 ribunya apa? Takhallus. Udah.
diinfakkan ya, tapi ini bukan infak yang mendatangkan pahala ya Pak ya, karena dia fungsinya menyucikan harta. Keluarkan lalu katakan ini duit riba Pak, ya, hasil dari saham riba. Nah, ini kasih tahu. Jadi orang tersebut paham harus kemana harta tersebut dialokasikan. Nah, itu yang masih berkaitan dengan pertambahan ya. Jadi hukumnya nggak boleh. Bahkan di sini Awifi juga menyebutkan tidak boleh pertambahan yang bersifat kualitas maupun kuantitas. Jadi membayarkan utang dengan kualitas yang lebih baik ini juga tidak diperkenankan. Lalu juga nggak boleh pertambahan itu dalam bentuk benda, fisik benda maupun jasa, manfaat. Saya ngutang sama bapak 10 juta, terus bapak tahu saya jago mijet, Kang, pijetin atuh sejam weh. Nah, eta pijet sejam riba Pak. Gitu, hati-hati makanya. Oh serius, numpang kendaraan, Kang, saya numpang Kang sampai depan. Di dalam kondisi saya punya utang sama bapak. Maka numpangnya bapak dari masjid ini sampai depan pos riba tuh. Kenapa? Karena manfaat yang saya berikan itu disebabkan adanya akad utang piutang. Walaupun nanti kita akan jelaskan ya, apakah semua pertambahan itu otomatis riba ataukah tidak. Lalu di sini juga disebutkan tidak boleh memberikan pertambahan baik itu disebabkan karena adanya penundaan maupun percepatan. Ya. Karena kan biasanya kalau di bank konvensional kalau kita ngelunasin lebih cepat ada ini ya, denda ya. Ada denda, malah didenda ya. Allahu a'lam lah. Kenapa demikian? Maka dari sisi ini baik adanya penundaan maupun percepatan pelunasan tidak boleh ya, tidak boleh adanya pertambahan. Lalu di sisi yang lain ya, baik persyaratan tersebut ada tertuang di dalam akad. Jadi dari awal itu udah disepakatin gitu ya. Atau dia baru disepakati di tengah akad. Jadi akad utang piutangnya sudah berjalan, atau dia disepakati ketika akad berakhir. Maka segala macam bentuk pertambahan dari akad utang piutang ini hukumnya tidak boleh. Karena dia termasuk riba. Di antara dalilnya adalah sebagaimana yang dinarasikan oleh sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syafa'a li akhihi syafa'atan." Barang siapa yang memberikan pertolongan, bantuan kepada saudaranya. Bantuan di sini maksudnya ngasih pinjaman, Pak, ngasih utang, ya. Lalu fa'ahdalahu hadiyatan, lalu pihak yang dibantu itu memberikan hadiah. Faqabilaha, lalu yang memberikan utang tadi itu menerima hadiah tersebut. Rasulullah SAW bersabda, faqad ata baban 'aziman min abwabir riba. Sesungguhnya dia yang menerima hadiah tadi, dia sudah mendatangkan dari pintu-pintu besar riba. Gitu. Nerima hadiah dari orang yang kita berikan utang, atau dalam hal ini adalah debitur, ngasih hadiah ke kreditur, maka dia sudah membuka pintu-pintu riba. Jadi hukumnya apa? Gak boleh. Nanti saya akan kasih sedikit kebingungan. Nanti kita akan bahas di 2 minggu lagi insya Allah ya. Sedikit aja tapi nggak banyak ya. Nah, tapi Pak, di sisi yang lain ada sebuah riwayat kisah dari Jabir, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan begini. Jadi Jabir nyamperin Rasulullah SAW di masjid, lalu disuruh oleh Rasulullah SAW salat 2 rakaat. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, kana li ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dainun. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya utang, punya dain kepadaku, maksudnya kepada Jabir. Lalu beliau mengisahkan begini, faqadhani wa zadani. Beliau melunasi utangnya lalu memberiku ziyadah, tambahan. Rasulullah SAW punya utang kepada Jabir, dibayar plus ditambahin. Anggap aja utangnya 1 dinar ditambahin 10 dirham, misalnya kayak gitu ya.
Ini kan jadi kontradiktif sama yang tadi. Benar nggak? Sama hadis yang tadi. Terus jadi gimana nih? Jadi boleh apa enggak nih ngasih tambahan? Gimana Pak? Kita tunda ya, 2 pekan lagi. Gimana? Hadis yang satu mengatakan bisa membuka pintu-pintu riba. Hadis yang lain mengatakan Nabi SAW sendiri yang mempraktekkan bayar utang gitu ya, terus ngasih tambahan. Bahkan kan diriwayatkan juga ya bahwasannya Nabi SAW itu pernah ngutang unta gitu kan, terus gantinya yang lebih baik. Bahkan beliau di sini menegaskan illa an yakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik. Mohon maaf, bukan yang ini. Ini yang ini. Nah, bahwasannya Rasulullah SAW itu kan menegaskan bahwasannya beliau itu memberikan jumlah utang gitu ya, kualitas barang yang jauh lebih baik ya. Unta bakar dibayar dengan unta yang jauh lebih bagus. Nah, gimana? Asal tidak dipersyaratkan di awal, tapi nyindir boleh. Banyak bayarnya cuma 1 dinar. Gimana Pak? Ya betul, secara konsep betul Pak. Dia sebuah akad utang piutang, qard, dia akan menjadi bermasalah ketika pertambahan atau pengurangan dari harta utang itu dipersyaratkan. Ya, itu dipersyaratkan. Kalau dia tidak dipersyaratkan maka hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Termasuk berarti dari sisi ini pertambahan dari akad utang itu diperbolehkan. Pertama, dia inisiatif langsung dari debiturnya. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya adalah ini bukan menjadi kebiasaan di masyarakat sekitar, bahwasannya ketika dia memberikan utang atau meminjam uang itu harus memberikan kelebihan. Artinya mau dilebihkan atau tidak, pelayanannya, ekspresinya gitu ya, attitude-nya sama gitu ya. Lalu yang berikutnya bahwasannya sebagaimana yang dibawakan berkaitan dengan kisah unta bakar tadi gitu ya, maka sebaiknya memberikan pertambahan dari akad utang lebih fokus kepada kualitasnya, bukan kepada kuantitas gitu ya. Nah, makanya kalau dari sisi ini agak susah kalau misalnya utang piutangnya itu uang. Lebih rapih gitu, uang baru gitu kan ya, paling kayak gitu kan. Tapi kan ujung-ujungnya kan kalau 2.000 tetap aja jadi bayar parkir kan gitu kan, maksudnya tidak terlalu signifikan gitu. Tapi kan kalau misalnya ngutangnya beras IR 464 gitu ya, atau beras raskin, bayarnya pakai rojo lele gitu kan, nah itu bisa tuh kelihatan kan ada disparitas kualitasnya yang berbeda jauh gitu. Wallahu a'lam, karena terbatasnya waktu, insyaallah sudah 6.15, ini masih banyak sebenarnya yang harus kita bahas. Insyaallah kita akan lanjutkan pekan depan, 2 pekan lagi, berkaitan dengan ketentuan utang piutang ini, termasuk nanti denda ya. Denda dalam akad utang tuh boleh nggak sih? Gitu. Denda itu boleh nggak sih? Apakah semua denda itu riba? Gitu. Nanti insyaallah akan kita bahas di 2 pekan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Kita pending ya, 2 pekan lagi ya, 2 pekan lagi. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya mohon maaf atas segala macam bentuk kekurangan dari penyampaian yang saya sampaikan, karena keterbatasan ilmu dan sedikitnya waktu yang saya miliki untuk belajar. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya, menjadi wasilah kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hatur nuhun, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun atas atensi dan perhatiannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.